Bahas tentang LGBT, nah itu apakah di dalam aturan perundang-undangan pun itu dilarang sebenarnya melakukan LGBT itu? Oke, Kalau tadi kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, betul. bagaimana kalau secara hukum? Tiga satu Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Oke, Clickers, balik lagi dengan saya, Febrian Rizky Pratama, dosen Gen Z. Wah, hari ini saya nggak cuma jadi dosen Gen Z aja ya, Clickers. Saya juga ditemani oleh dosen Gen Z lainnya, yaitu Bapak Baharudin Riki, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Halo, Bapak. Halo, Bahar ya Maria. panggilannya. Betul. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang LGBTQ sebagai ancaman non-militer. Nah, karena memang betul ya, Clickers, kalau kita bahas tentang LGBTQ ini merupakan ancaman yang sebenarnya harus diwaspadai ya, karena itu yang disebutkan oleh aturannya sendiri ya. Nanti kita akan bahas bagaimana kita kuliti perpresnya, bagaimana kita akan membahas tentang LGBTQ ini. Oke. Clickers, kalau ada pertanyaan saya sapa-sapa dulu ya. Silahkan langsung di komen TikTok kita atau di WA kita di 0822 97 97 1005. Jangan sungkan untuk bertanya karena biar ini menjadi lurus ya. Kalau ada pertanyaan kita bisa luruskan biar tidak menjadi pikiran-pikiran yang negatif. Ya gitu ya Mas Bahar ya. Betul. Oke Mas Bahar, wah ini sangat menarik ya. Mas Bahar ini merupakan dosen Gen Z sekaligus ahli dalam bidang administrasi dan tata negara. Nah ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, menerjemahkan aturan-aturan atau peraturan perundang-undangan. Oke Mas Bahar, saya pengen tanya konsepnya dulu ya. Kita kan bahas konsep dulu, baru kan bahas bagaimana sih di lapangan itu yang terjadi tentang LGBT itu ya. Mas Bahar, konsep LGBTQ itu gimana sih kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu? Oke, secara definisi sebetulnya atau secara konseptual itu istilah ini terus berkembang. Semula itu kita mengenal hanya sebatas LGBT aja. Iya betul. Kemudian ada berkembang, ada yang namanya LGBTQ, ada LGBTQ plus dan plus yang lain gitu. Tapi esensinya sama. Oke. Bahwa kalau dibedah itu misalkan LGBT itu L-nya lesbian. Artinya bahwa perempuan dengan perempuan. Oke. Kemudian G-nya itu gay, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian B-nya itu biseksual, artinya dia bisa suka dengan cowok ataupun dengan cewek. Oke. Kemudian kalau transgender itu dia merubah gitu. Dari yang semula laki-laki kemudian menjadi perempuan begitu kurang lebih, dan sebaliknya. Oke. Kalau yang query? Nah, queer itu lebih dari transgender. Dia lebih parah itu. Gimana tuh maksudnya lebih parah? Saya juga baru dengar ya konsep query ini. Kalau query itu lebih tingkatan lebih atasnya transgender. Tingkat lebih atas transgender ya. Lebih Oke. Nah, ini sebenarnya ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya Mas Bahar. Kan kalau kita bahas LGBT adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Bagaimana kalau ada penampilan yang seperti laki-laki, penampilan seperti perempuan, apakah itu termasuk dalam konsep LGBTQ ini sendiri? Oke, mungkin saya perlu sampaikan bahwa dalam menanggapi ini tentu tidak bisa menggunakan satu pendekatan gitu. Yeah. Tapi sekali lagi dalam konteks bernegara kita tidak bisa melepaskan yang namanya Pancasila itu. Okay. Dalam Pancasila itu, terutama sila pertama, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa dalam bernegara itu tidak bisa melepaskan dari nilai-nilai agama. Okay. Dalam konteks misalnya penggunaan atribut yang secara postur tubuh kita sebagai laki-laki, kemudian menggunakan kostum perempuan, saya rasa hampir di semua daerah tidak bisa mewajarkan hal itu. Sekalipun misalnya dalam ras-ras tertentu juga tidak dapat dimaklumi sebagai hal yang biasa. Seperti halnya misalnya dalam konteks yang kemarin viral, misalkan di salah satu daerah yang identik mempunyai adat. Iya, Kemudian di Makassar ya, di Sulawesi ya.
Solo Oh, di itu Solo juga ya? rame itu. Oke. Laki-laki menggunakan busana perempuan. Oh iya betul. Nah, itu kan juga ditanggapi dengan itu tidak benar, itu tidak diperbolehkan. Bahkan secara culture pun tidak bisa dibenarkan itu. Karena sekali lagi dalam konteks bernegara ataupun dalam hal berpakaian dan lain sebagainya itu juga harus memperhatikan yang lain gitu. Oke, berarti nggak cuma hubungannya juga ya, tapi dengan kita bergaya pun ini sebenarnya pada prinsipnya merupakan juga salah satu yang tidak dibenarkan gitu ya. Oke, kalau kita kan karena memang lagi rame ya, ini memang hal-hal yang sensitif yang kita bahas di talk show kita ini memang sensitif, makanya kita menggunakan pendekatan aturannya aja gitu. Kalau memang aturannya menganggap ini sebagai ancaman ya sudah gitu ya. Kita membahas aturannya, tidak menggunakan prinsip sosial gitu ya. Oke, Mas Bahar, saya pengen tanya kalau kita membahas tentang LGBT, nah itu apakah di dalam aturan perundang-undangan pun itu dilarang sebenarnya melakukan LGBT itu? Oke, Kalau tadi kan ketuhanan yang Maha Esa. betul. Bagaimana kalau secara hukum? Saya tambahkan untuk pertanyaan yang tadi, kalau misalkan menggunakan pendekatan agama tentu, terutama agama Islam, tentu itu tidak diperbolehkan. Oke, Bahkan dalam suatu hadis itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Nah, kemudian dalam konteks peraturan perundang-undangan, sebetulnya hingga tahun 2025 atau sebelum lahirnya Perpres nomor 111 tahun 2025 itu tidak diatur. Artinya makanya selama ini praktek yang berjalan adalah bebas-bebas aja itu. Namun pasca lahirnya Perpres 111 tahun 2025 itu dikategorikan sebagai ancaman non-militer. Dalam Perpres 111 tahun 2025 itu sebetulnya tidak spesifik membicarakan soal LGBT, tapi itu berbicara mengenai ancaman kedaulatan negara. Ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Adapun ancaman militer itu berkaitan dengan tindakan atau usaha yang berkaitan dengan peperangan dan menggunakan senjata identik seperti itu. Tapi kalau untuk ancaman non-militer dia seperti tindakan atau usaha yang tidak menggunakan alat bersenjata, seperti halnya menyebarkan paham ateisme, kemudian termasuk di dalamnya adalah terkait dengan LGBT itu. Nah, sehingga pasca lahirnya Perpres 111 tahun 2025 itu LGBTQ itu dikategorikan sebagai ancaman non militer. Tapi sekali lagi itu merupakan penunjukan secara tindakan, bukan person to person. Berarti perbuatannya sebenarnya yang dilarang ya. Kan banyak soalnya yang tanya, kalau saya cuman menyerupai laki-laki aja, maksudnya saya juga kegiatan-kegiatannya cowok, apakah saya juga termasuk? Nah itu impactnya akan ke situ. Nah di dalam ternyata ada aturannya, saya juga baru tahu nih ternyata ada aturannya, Perpres nomor 111 tahun 2025. Nah maka dari itu, saya banyak juga yang highlight pasti, kenapa sih rambut saya menjadi kayak militer gini? Karena kita bahas itu tentang ancaman non militer dan Perpres 111. Nah jadi saya ikut-ikutan gitu ya. Oke, Clickers, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke komen TikTok kita di @clickfmsbj ya. Terus jangan lupa di WA kita juga di 0822 97 97 1005 ya. Oke, saya lanjut ya bertanya dan berdiskusi sebenarnya sama Mas Bahar ini. Karena Mas Bahar juga sepantaran ya kalau di kampus. Jadi sahabat saya di kampus. Oke. Mas Bahar, saya pengen tanya juga nih terkait Perpres 111 tahun 2025. Apakah kalau seseorang yang melakukan LGBTQ itu ada nggak sih tindakan yang dilakukan oleh negara atau bahkan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum? Sebelumnya mungkin saya perlu sampaikan bahwa lahirnya Perpres 111 tahun 2025 ini semacam dikenal belakangan, padahal lahirnya tahun 2025 itu. Ramenya baru kebelakangan ini. Bahkan menimbulkan pro dan kontra. Bahkan di kalangan para akademis pun juga demikian. Misalnya sebagai contoh, di salah satu universitas juga akademisnya menyatakan bahwa lahirnya Perpres 111 tahun 2025 itu bertentangan dengan undang-undang. Sebagai contoh, di afiliasi kita
studi itu, Oke. beliau mengatakan bahwa itu bertentangan dengan undang-undang. Karena kenapa? Jika melihat dalam konsideran mengingatnya itu hanya ada dua. Satu, ketentuan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa presiden itu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sehingga dia memiliki hak untuk hak prerogatif. Kemudian konsideran mengingat yang kedua itu merujuk pada Undang-Undang tentang Pertahanan Kedaulatan Negara dan juga Undang-Undang itu. Nah, kemudian dalam undang-undang itu memuat asas terkait dengan non-diskriminasi. Beliau berpandangan bahwa menyebutkan atau mengkategorikan LGBTQ sebagai ancaman non-militer itu bertentangan dengan asas non-diskriminasi, karena pasti sejak lahirnya Perpres 111 itu membatasi hak-hak mereka yang berada di kaum LGBT. Karena kenapa? Karena dalam merujuk pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 itu hak asasi manusia hanya boleh dibatasi dengan undang-undang. Sementara ini dilahirkan melalui Perpres, sehingga menurut beliau ini bertentangan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi bahwa apa sih negara yang bisa masuk ke ranah privat? Sebetulnya ini kan ranah privat. Ini yang menjadi salah satu dasar mereka yang menolak adanya pengkategorian LGBTQ sebagai ancaman non-militer. Ini kan hak privat, kenapa negara terlalu masuk ke dalam itu? Sebetulnya kalau dilihat secara kafas, secara menyeluruh, LGBTQ itu tentu mengancam kedaulatan bangsa. Bahkan kalau dilihat secara historis dalam sejarah Islam itu menimbulkan kerusakan suatu negara. Semua negara pada waktu itu kan diberikan azab itu ya. Betul. Satu negara diazab dengan hujan bebatuan dan lain sebagainya. Nah, tapi sekali lagi sepanjang sejak lahirnya Perpres 111 tahun 2025 ini, negara hanya mengkategorikan, sekali lagi hanya mengkategorikan bahwa LGBTQ sebagai ancaman non militer. Adapun tindakan penegakan hukum yang ke depan ini muncul berbagai pendapat. Misalnya seperti halnya MUI menyarankan untuk dikategorikan sebagai tindak pidana. Kemudian menyarankan untuk dilahirkan namanya undang-undang tentang LGBT itu. Nah, saya berpandangan bahwa saya setuju dengan ini. Meskipun terjadi perdebatan kira-kira unsur apa yang memenuhi LGBT sebagai tindak pidana. Tapi terlepas dari itu perlu memang diatur. Karena kalau misalkan melihat dalam berbagai negara itu mengatur juga, misalnya sebagai contoh Arab Saudi, kemudian Afrika Utara, dan Iran misalnya, itu juga menganut mazhab yang memberikan sanksi. Mereka berpandangan bahwa kalau ditemukan suatu kelompok yang melakukan LGBTQ, itu dihukum mati. Bahkan kalau dia menyerupai. Betul, termasuk. Karena mereka kan negara Islam ya. Karena kalau dalam perspektif Islam itu kita mengenal yang namanya 4 mazhab besar itu ya. Ada Imam Malik, Imam Hanafi, kemudian Hambali, kemudian Imam Syafi'i. Nah, ketiga mazhab itu seperti halnya Imam Hanafi, Hambali, dan Malik itu beliau berpandangan bahwa kalau misalkan ditemukan suatu kelompok atau manusia yang melakukan tindakan LGBT itu harus dihukum mati. Tapi kalau Imam Syafi'i agak lebih lunak, beliau berpandangan untuk dicambuk saja. Nah, tapi sekali lagi jika dikembalikan dalam konteks bernegara hari ini, itu hanya mengkategorikan saja. Tapi usulan-usulan untuk diberikan sanksi ini sudah mulai muncul. Berarti kalau adanya Perpres ini hanya pengkategorian. Untuk apakah ini dilarang apa enggak, itu masih belum diatur sebenarnya. Belum dibatasi. Nah, saya juga baru tahu nih, ternyata kampus kita kuliah dulu juga sudah berkomentar. Sudah. Karena memang beliau, yang saya tahu ya, beliau itu memang liberal ya, lebih terbuka pikirannya. Maksudnya terbuka karena kuliah beliau juga di luar kan. Bagaimana membahas tentang itu. Terkait dengan mendaftarkan suatu barang di pemerintahan, contohnya seperti itu, atau mau mendaftarkan izin. Nah, tapi yang mendaftarkannya personnya itu adalah seseorang yang dikategorikan sebagai LGBTQ. Nah, seorang yang
pemerintahan tadi yang melakukan perizinan melarang itu atas dasar adanya ancaman non militer, itu boleh nggak dijadikan sebagai dasar? Nah, negara tidak boleh terlalu berlebihan untuk itu. Jadi sekali lagi, dalam hal untuk menjalankan setiap warga negara untuk menjalankan hak konstitusionalnya yang lain, itu tidak boleh dihalangi. Misalnya Gitu ada ya. suatu orang yang diindikasikan sebagai LGBTQ, Iya. kemudian ingin sekolah, kemudian ditolak oleh sekolah, nah itu juga tidak boleh. Itu berlebihan, itu melanggar HAM. Oke. Itu halnya sama seperti yang disampaikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia kita, bahwa itu juga berlebihan. Bahwa sekali lagi Perpres itu hanya menunjukkan pada kategori pornografi dan porno aksinya saja. Oh, bahkan lebih detailnya Betul. terkait itu ya. Itu yang dimaksud dalam pengkategorian LGBTQ dalam Perpres itu. Hanya memuat dua unsur itu, pornografi dan porno aksi. Tapi untuk menjalankan hak konstitusionalnya yang lain, misalkan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, itu tidak boleh dihambat. Jadi kalau dalam konteks tadi misalnya ada seorang yang diduga terindikasi LGBTQ mengurus perizinan di pemerintah kemudian ditolak atau bahkan tidak diterima atas dasar dia LGBTQ, itu juga tidak diperbolehkan. Begitu. Oke, karena kan banyak orang loh, ini kan sudah kamu nih ancaman non militer loh, kan itu kan berbahaya sekali ya kalau sudah ada tindakan seperti itu. Nah, Terlalu ini ekstrim. perlunya kita berdiskusi ini. Jadi hak konstitusional dari yang dikategorikan sebagai LGBTQ juga dijalankan. Betul. Yang dilarang itu karena porno aksi kan memang dilarang ya. Betul. Jangan kayak LGBT kita pun kalau melakukan itu kan Betul. tetap dilarang karena ada undang-undangnya. Oke, clickers, kalau ada pertanyaan silahkan langsung ajukan di kolom komentar TikTok kita di @klikfmsby dan di WA kita di 0822 97 97 1005. Wah, ini belum ada yang tanya, nggak apa-apa karena ini masih ini pro apa kontra gitu ya. Oke, kita tidak membahas ini pro atau kontra, tapi kita menjelaskan bagaimana Perpres atau aturan-aturan hukumnya mengatur tentang itu. Nah, itu kita diskusi hari ini gitu ya, clickers. Oke, saya pengen tanya lagi Mas Bahar, itu berkaitan dari sisi konstitusionalnya pasti akan tetap dijalankan. Nah, bagaimana sebenarnya Perpres ini kan ada undang-undang tentang hak asasi manusia, pasti orang-orang yang dikategorikan sebagai LGBTQ itu pasti akan mendalilkan seperti itu. Loh, saya punya HAM nih, hak asasi manusia. Ini sudah diciptakan dari sananya, masa saya juga dihukum karena ciptaan? Nah, itu bagaimana pendapat Mas Bah? Oke, selalu ketika kita membicarakan mengenai LGBTQ itu kita selalu dibenturkan dengan yang namanya hak asasi manusia. Betul. Sebetulnya pertanyaan mendasarnya, hak asasi manusia apa sih yang dilanggar kalau misalkan negara melarang itu? Betul. Toh mereka juga, sekali lagi, negara tidak membatasi hak konstitusional yang lain. Sebenarnya mereka juga tetap bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas sebagai layaknya setiap warga negara. Tapi yang dibatasi oleh negara atau bahkan dilarang oleh negara adalah melakukan tindakan LGBT. Nah, kemudian bahwasannya negara sekali lagi itu tidak akan berlebihan untuk menanggapi itu. Itu sih. Oke, berarti tindakan yang dilarang maksudnya Mas Bar tindakan yang pornografi sama porno aksi tadi ya. Tapi misalnya kalau ada dia jalan di mall gitu berduaan, nah itu sebenarnya boleh. Kalau dalam perspektif hukum Islam sih ada dua pendapat. Itu kita lihatnya dari mana itu? Bahkan kalau misalkan di riwayat Imam Abu Daud itu ada satu hadis di dalam Abu Daud itu mengatakan bahwa kalau misalkan kita menjumpai seorang yang LGBT itu, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya. Tapi gitu sekali lagi dalam menanggapi atau membaca setiap hadis itu kan tentu butuh penafsiran yang luas. Maksud dibunuh itu apa? Apakah bunuh secara fisik ataupun tidak? Tapi Tapi kalau untuk bernegara sekali lagi dalam konteks kontemporer saat ini tentu tidak se ekstrim itu. Begitu, Pak. Oke, ini ada pertanyaan dari It's Me Asteria ya. Dari kasus yang sudah berjalan, bentuk sanksi konkretnya seperti apa ya Pak untuk pelaku LGBTQ ini ya? Kalau ada tindakan itu ada nggak sejauh ini? Nah, terus ada lagi, bisa nggak kita langsung aduin kalau kita lihat ada LGBT ini Pak?
Oke. Kalau mungkin secara peraturan secara teknis belum ada ya pengaturan secara lebih detailnya untuk itu. Tapi untuk hukuman apa yang pantas misalnya dalam konteks sekarang, saya tadi perjalanan juga memikirkan itu. Saya lebih condong, kan kita dalam KUHP kita sudah menganut yang namanya sanksi sosial. Oke. Nah, sebetulnya itu mungkin yang cocok, yang paling bisa diterapkan untuk saat ini. Karena sekali lagi, itu kan saya mengatakan bahwa LGBT itu adalah penyakit. Oke, penyakit ya. Bukan dari sananya ya. Bukan. Oke. Juga dari sana, tapi kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya, ya sudah ini dari sana gitu. Tapi Oke. ini adalah penyakit. Nah, ketika dia dikategorikan sebagai penyakit, maka kita tidak bisa mengiyakan mutlak gitu. Oh, ini sakit ya sudah, yang orang lain yang harus terima. Oke. Bukan seperti itu. Namanya orang sakit kan harus dipulihkan, harus Betul. diberikan yang benar, harus disembuhkan. Disembuhkan. Bukan berarti kita harus membenarkan itu. Oke. Kita memiliki kewajiban untuk menyembuhkan itu. Nah, Oke. mungkin lahirnya Perpres 111 ini adalah salah satu pendongkrak ke depan untuk pengaturan terkait dengan LGBT ini. Oke, artinya kalau terjadi LGBTQ ini pada saat ini belum bisa dihukum. Betul. Sebenarnya Mas Bahar ya. Karena memang belum ada aturan yang menghukum tentang Betul. itu. Nah, Perpres itu hanya mengatur tentang pengkategorian Betul. saja gitu ya. Hak-hak konstitusional pun masih bisa dijalankan oleh orang yang dikategorikan sebagai LGBTQ. Nah, pertanyaan saya begini pasti Mas Bahar. Siapa sih orang yang dikategorikan sebagai LGBTQ ini? Ada nggak instansi atau orang atau suatu badan yang bilang, oh kamu termasuk LGBT? Siapa sih sebenarnya yang mengkategorikan kamu termasuk apa enggak itu? Sebetulnya bisa diatur lebih lanjut itu, misalkan itu lebih didetailkan oleh misalnya usulan dari Komnas HAM atau misalkan Menteri Hak Asasi dan Manusia itu. Itu mungkin bisa mendetailkan, karena kalau melihat dalam Perpres 111 itu tidak jelas juga LGBTQ itu apa gitu. Gitu, oke. Sementara pemahaman kita kan hanya berdasarkan dari sumber-sumber yang lain. Gitu. Betul. Saya jangan-jangan LGBTQ, saya nganggap sendiri. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Bahar. Kalau dikategorikan sebagai penyakit, siapa yang bisa menyembuhkan atau pengobatannya seperti apa? Oke. Pertama saya tentu tidak bisa menjawab terkait apa mekanisme penyembuhannya seperti apa. Tapi kalau misalkan tadi apa yang saya sampaikan misalnya itu dikategorikan sebagai penyakit atau kelainan, itu sudah banyak disampaikan oleh dokter, misalkan dokter yang sudah ternama itu sudah mahir, bahkan kemarin diundang di MUI juga mengatakan seperti itu. Tidak bisa itu dikategorikan hak asasi manusia karena itu adalah penyakit dan lain sebagainya. Nah, tapi peran negara dan peran civil society itu bisa berjalan. Untuk halnya negara, sekali lagi tidak sesuai fitrah manusia. Iya. Bahkan kalau Parian dalam hukum perdata itu kan yang dimaksud dengan perkawinan itu kan laki-laki dan perempuan. Betul. Itu. Kalau misalkan praktek LGBTQ ini terus-terusan tidak dikategorikan sebagai ancaman kedaulatan bangsa, maka sekali lagi yang terjadi adalah penurunan manusia di suatu negara itu, kemudian dan lain sebagainya kan dampaknya itu. Oke, karena yang saya tahu ya Mas Bahar, kalau kita mengingat dampak misalnya ancaman militer itu dampaknya kan akan perang. Betul. Nah, kalau non militer ini dampaknya akan apa sebenarnya dalam Perpres itu? Kenapa sih dia mengkategorikan? Pasti ada sesuatu akibat yang dikhawatirkan. Nah, salah satunya tadi populasinya pasti menurun. Populasinya menurun. Betul. Kemudian tidak ada keseimbangan dalam bernegara, karena dalam konteks bernegara itu butuh antara peran laki-laki dan perempuan di situ. Makanya bahkan di era yang saat ini gencar-gencarnya adanya keterwakilan perempuan. Oke, betul. Jadi kalau misalkan sekarang digeser menjadi laki-laki saja atau perempuan saja itu kan menjadi aneh. Gitu. Nah, pengkategorian LGBTQ ini juga sangat baik ya. Ini akan berpengaruh kepada ada pertanyaan kemarin Mas Bahar, ini berkaitan minggu lalu tentang kos-kosan itu yang dilarang adalah adanya yang
lawan jenis di satu kamar kos itu lawan jenis. Nah, apakah ke depan adanya kategori pengkategorian ini yang sejenis pun akan dilarang juga? Kalau misalkan sejenis pun itu juga tidak menjadi persoalan sepanjang sekali lagi tidak melakukan pornografi atau pornoaksi di dalamnya. Oh, kita tahu dari Buat- mana? Nah, itu tentu ranah privatnya mereka. Kita tidak bisa mencampur di situ. Oke. Itu. Tapi jauh lebih baik sekali lagi dalam konteks pengaturan rumah kos itu ya satu jenis. Oh, Gitu. satu jenis Bahkan ya. kan kalau di Surabaya sudah ada perdanya. Iya, perdahunian yang layak itu yang saya Betul. bicarakan minggu lalu ini. Yang berbahaya itu bukan yang lawan jenis, Betul. tapi yang sejenis. Lebih Kita nggak bahaya tahu, lebih berbahaya itu. Oke, Clickers, wah ini sudah banyak banget yang join. Ya, Clickers, kalau ada pertanyaan bisa langsung pertanyaan, tapi setelah break satu lagu ini. Oke, Clickers, kita balik lagi. Saya membuka pertanyaan dulu ya. Mas Bahar, kan ada misalnya pejabat negara, itu dia ingin mencalonkan diri atau orang sipil mencalonkan diri sebagai pejabat negara, entah itu lembaga legislatif, memegang kekuasaan eksekutif, bahkan memegang kekuasaan yudikatif, bahkan hakim gitu ya. Tapi kalau kita melihat yang lebih bawah lagi menjadi seorang RT misalnya, tapi RT-nya itu menyandang dikategorikan sebagai penyandang LGBTQ ini. Nah, apakah boleh sebenarnya seperti itu, Mas? Oke, kalau dalam ranah kekuasaan yang di atas misalnya dalam trias politika itu tentu itu menjadi salah satu hal yang concern. Betul. Bahkan secara praktek itu harus jelas. Kalau secara tertulis dalam KTP sepanjang per detik ini ketentuan peraturan perundang-undangan hanya mengakui dua jenis gender, Betul. laki-laki dan perempuan, sehingga itu menjadi salah satu syarat mutlak dalam pencalonan mereka. Nah, adapun kemudian ketika sudah terpilih ditemukan dugaan ternyata dia LGBT misalkan, itu belum ada tindakan yang mengatur lebih jauh soal itu. Tapi secara persyaratan itu harus dibuktikan dengan misalkan surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Tapi mungkin secara sosial mereka sudah dipandang yang berbeda. Atau misalkan dalam konteks yang di demokrasi lokal di tingkat bawah, misalkan RT RW, kepala desa dan lain sebagainya, tentu itu sudah pasti secara faktor sosial sudah pasti dipahami. Oke. Tapi sekali lagi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hanya demikian. Oke, berarti hak konstitusionalnya juga Tetap ada ya? hak untuk dipilih dan memilih, mereka tetap ada. Oke, nah saya concern lagi ke LGBTQ-nya, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Nah, saya mau highlight di transgendernya soal pemilihan tadi, Mas Bahar. Misalnya di KTP-nya memang sekarang adalah laki-laki. Nah, setelah menjabat dia menjadi seorang perempuan. Nah, itu kan jadi transgender ya, berubah. Nah, itu apakah pencalonan atau pejabat dia sebagai struktural itu akan tetap batal? Nah, kalau dilakukan pasca dia terpilih, itu bisa menjadi salah satu syarat untuk dia dilakukan impeachment. Oh, impeachment. Dilakukan penurunan misalkan. Karena bisa saja dikategorikan sebagai melakukan perbuatan tercela misalnya. Kalau misalkan dalam hukum Islam itu hanya dua hal yang boleh dilakukan perubahan jenis kelamin itu. Satu, kalau dia secara lahir, secara langsung dohirnya memang dia lahir dalam kondisi memiliki dua jenis kelamin, dia boleh. Atau misalkan dia lahir tanpa adanya alat kelamin, nah itu boleh dilakukan perubahan jenis kelamin. Hanya dua syarat itu kalau dalam hukum Islam. Iya. Tapi kalau dalam hukum nasional sekali lagi itu menjadi perdebatan. Tapi kalau dalam konteks tadi pemilihan itu kemudian terbuktinya pasca dia terpilih, itu bisa menjadi salah satu syarat untuk dilakukan mereka untuk diimpeach. Oke. Gitu. Karena kalau dilihat secara definisi perbuatan tercela itu kan sangat-sangat luas tafsirannya, betul. Abstrak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari It's Me Asteria. Pak, tadi kan pertanyaannya baru sebatas pengkategorian tanpa sanksi pidana. Berarti banyaknya penggerebekan pesta gay, terus konten itu sebenarnya punya payung hukum kuat nggak sih? Oh, kemarin ya memang ada penggerebekan ya di Surabaya terkait LGBT pesta gay itu. Nah, itu gimana itu, Mas Pak? Kalau secara payung hukum tentu mereka
tidak akan melakukan tindakan tanpa izin, baik itu atasan mereka ataupun apapun. Oke. Tapi kalau ditanya dasar hukumnya, tentu bisa saja misalkan mengganggu ketertiban umum dan lain Oke. sebagainya. Itu bisa saja itu menjadi dasar mereka untuk melakukan itu. Karena waktu terjadi pesta gay itu mungkin terjadinya aksi dan Nah, pornografi tadi ya, betul. sehingga dia bisa dipidana. Tapi kalau seseorang yang masih misalnya berjalan berdua, terus itu dia sejenis, kita nggak tahu dia melakukan perbuatan itu apa enggak, sebenarnya masih bisa gitu ya untuk tetap eksis gitu. Cuman perbuatan yang pengkategorian tadi yang dilarang, yang secara spesifik menjelaskan, yaitu tentang porno aksi maupun pornografi. Gitu ya Mas Bahar. Oke, silahkan Clickers lagi bertanya, boleh kapanpun dan dimanapun Clickers, tanya aja di kolom komentar kita di @clickfmsby. Nah, bisa juga melalui WA kita di 0822 97971005. Saya sedikit agak pelan ya karena mungkin lagi catet gitu ya, nggak kedengeran gitu. Oke Mas Bahar. Nah itu yang soalnya banyak pasti yang bertanya, boleh nggak sih orang-orang yang dikategorikan sebagai LGBTQ itu menjabat sebagai negara atau menjabat sebagai pemerintahan? Sampai saat ini pun masih belum ada aturannya, tapi bisa aja di impeachment, misalnya kalau jadi anggota dewan di impeachment dengan alasan-alasan yang lain bahkan ya, karena itu menimbulkan ancaman untuk ketertiban umum sebenarnya gitu. Oke, Mas Bahar, ini juga menarik nih terkait perkawinan ya. Nah, memang betul kalau di dalam perdata itu yang laki-laki menikahi dengan perempuan. Nah, bagaimana kalau yang di luar, di negara lain yang membolehkan pernikahan sejenis? Nah, apakah kita akan ke situ atau bahkan kita nggak akan bisa sampai kapanpun karena memang ini adalah prinsip kita. Nah, itu gimana? Oke, terkait pertanyaan itu saya bisa mengutip pendapat dari Menteri Hak Asasi Manusia. Oke. Itu bahwa sampai kapanpun kita tidak akan bisa melakukan legalitas terhadap praktek LGBT itu. Adapun praktek yang ada di luar negeri, misalkan itu dibolehkan dengan diaturnya dalam undang-undang mereka, itu tentu menjadi persoalan lain gitu. Tapi sekali lagi dalam konteks bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai kapanpun tidak akan bisa menjadi legal. Oke. Karena tolak ukurnya bukan hanya secara peraturan perundang-undangan, tapi sekali lagi itu berdasarkan dari kesepakatan semua agama. Oke, semua agama. Masalahnya semua agama tidak ada yang membenarkan sedikit pun soal itu. Tapi kalau bicara soal diskriminasi, tentu semua agama juga tidak memperbolehkan praktek melakukan diskriminasi. Tapi untuk LGBT pun juga semua agama melarang hal itu. Oke, kalau misalkan semua agama dilarang ya, tapi yang di luar itu ada juga agama, kok bisa suatu negara itu punya mayoritas agama tertentu, tapi dia melegalkan hal itu gimana Mas Bahar? Tentu itu kan konsensus politik mereka kan. Oh gitu ya, itu lepas soal Betul, agama berarti betul. ya. Oke, nah itu sebenarnya menjadi pertanyaan sih. Kalau soal agama kan di luar juga mayoritasnya ada agama tertentu, tapi bukan soal agamanya, Betul. tapi soal politiknya. Oke, Clickers, wah ini semakin banyak juga yang nonton ya. Ini tapi hanya memantau aja nih ya. Kita akan ngomong apa gitu ya. Penasaran. Nah, tapi kalau Clickers mau tanya boleh, silakan. Boleh. Kita sangat terbuka soal pertanyaan dan diskusi, apalagi yang sangat sensitif ya. Hal-hal yang berkaitan dengan ranah privat itu sebenarnya enak dibicarakan. Betul. Gitu ya Mas Bahar ya. Oke, saya pengen tahu lagi nih Mas Bahar, karena saya baru tahu juga nih ada Perpres nomor 111 tahun 2025. Di Perpres 111 tahun 2025 tuh ancaman non militer itu selain LGBT ada lagi nggak? Ada banyak gitu. Oh, ada banyak. Penyebaran pemahaman ateisme, kemudian banyak itu pokoknya. LGBTQ itu ditempatkan di paling terakhir. Paling terakhir. Oke, kalau boleh tahu kenapa tuh paling terakhir? Nah, itu masalahnya yang menjadi perdebatan itu kan, yang menjadi salah satu menarik adalah itu digolkan oleh presiden. Iya, artinya negara kita itu sebagai ancaman gitu, hal-hal yang akan mengkategorikan sebagai hal-hal yang dilarang, mengilhami akan seperti itu kan, berarti negara kita, nah misalnya Mas Bahar, dia tidak diatur oleh Perpres atau tidak diatur di aturan manapun. Nah, menurut Mas Bahar,
bagaimana konsekuensinya seandainya Perpres ini tidak mengatur tentang LGBTQ ini? Nah, kalau misalkan sepanjang sampai hari ini belum diatur, tentu ya prakteknya yang selama ini terjadi semakin marak. Itu makanya ini menjadi salah satu hal yang menarik sebetulnya untuk mahasiswa hukum, misalkan dilakukannya pengaturan sanksi bagi mereka yang melakukan LGBT, itu menarik sebetulnya. Ini menjadi topik yang menarik sebetulnya untuk diangkat gitu. Sebenarnya Mas Bar, kalau misalnya dia diatur oleh peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan yang lain, berarti mereka yang sudah melakukan atau orang yang sudah dikategorikan sebagai LGBTQ ini bagaimana? Misalnya dia dilarang, apakah dia ditangkap atau dia harus mengubah kodratnya? Nah, tentu kalau hal yang sudah terjadi kan dalam hukum itu tidak boleh berlaku surut itu kan. Oh gitu. Jadi Oke. misalkan sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah melarang hari ini, kemudian kalau misalkan melanggar mendapatkan sanksi, maka itu berlaku di detik itu. Oh, Tidak berlaku detik menghukum yang ke belakang, karena itu salah satu hak yang mutlak tidak boleh dikurangi. Artinya misalnya gini Mas Bar, dia memang tidak akan menghukum yang ke belakang, tapi dia terus melakukan hal itu. Tentu sanksi itu akan berjalan ke depan. Oke, gitu. artinya dia harus mengubah sifat itu Betul, ya. wajib. Betul. Wajib ya mengubah untuk tidak lagi Misalkan melakukan didampingi dengan psikolog atau misalkan dengan dokter dan lain sebagainya. Tentu kalau misalkan dipandang ini menjadi satu hal yang urgent bagi negara, bisa saja negara untuk memberikan fasilitas itu. Oke, misalnya gini Mas, seandainya ke depan nih kita mengatur tentang soal LGBTQ, misalnya tentang dari tadi ya yang dia tidak boleh diizinkan untuk mendaftar atau apa, dia harus menyesuaikan dulu kodratnya. Nah, apakah itu tidak melanggar hak asasi manusia seandainya pembatasan itu diatur? Sebetulnya tidak. Itu tidak melanggar pembatasan hak asasi manusia karena menyembuhkan orang yang terindikasi sebagai LGBT itu merupakan satu hal yang kewajiban. Karena sekali lagi faktor mudaratnya jauh lebih besar itu. Oke. Oh, berarti kita akan menafsirkan bahwa memang sama-sama salah, tapi mana yang paling mudarat ya, yang sebenarnya itu yang dilarang. Oke. Ini ada pertanyaan dari clickers kita, ada juga nih pertanyaan dari WA kita. Apa sanksi yang paling masuk akal? Nah, kalau masuk sanksi kalau terjadinya LGBT ya, apakah penjara atau kerja sosial? Jika di penjara, apa harus ada penjara khusus? Nah, betul. Misalnya penjara nanti sama laki-laki loh, sama berarti. Nah, seandainya ke depan begitu. Saya rasa kalau saya kan tidak berlatar belakang hukum pidana, tapi saya berpandangan bahwa sebisa mungkin jangan diberikan sanksi penjara, karena sekali lagi dalam bernegara kita, penjara kita sudah overload. Apalagi gitu. Soal hal-hal yang seperti ini kemudian dimasukkan penjara, tentu ini tidak efektif. Jauh lebih, kalau dalam hukum pidana itu kan orang yang sakit itu harus diobati, ada asasnya itu, yaitu kewajibannya adalah bukan menghukum secara fisik mereka, karena itu tidak merubah sebetulnya. Kan dalam hukum paradigma hukum pidana kita kan sekarang memulihkan. Jadi jauh lebih baik untuk misalkan kerja sosial disertai dengan pendampingan psikolog ataupun dokter. Itu jauh lebih baik dan lebih efektif. Sama seperti yang misalnya direhabilitasi gitu betul. Ya. Kayak narkoba, pengguna narkoba itu kan. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas Bahar. Bisa tidak penanganannya itu sama kayak pengguna narkoba, direhab kan sama-sama penyakit. Nah, itu gimana Mas Bahar? Bisa sebetulnya. Makanya tadi saya menyebutkan bahwa itu jauh lebih efektif sebetulnya. Karena sekali lagi paradigma hukum kita ini tidak lagi memenjarakan atau tidak lagi sedikit-sedikit melulu untuk menghukum, tapi sekali lagi itu jauh lebih baik untuk diobati. Dalam konteks misalnya pengguna narkoba itu juga jauh lebih baik, tapi sekali lagi kalau dalam konteks narkoba itu kan beda. Gitu. Saya tarik kesimpulan bahwa kita kalau mengatur hal yang demikian artinya kita tidak efektif untuk dipenjara, tapi harus lebih tepatnya itu direhabilitasi seperti penyakit yang ada di narkoba gitu ya. Mas Barwa, kita udah di ujung acara nih, ternyata nggak terasa bahas hal-hal yang sensitif ini ya, Mas Bar. Closing statement. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 155 dan 156, Allah itu bertanya demikian, mengapa kalian itu melakukan tindakan yang laki-laki dengan laki-laki, sementara
Allah itu menciptakan perempuan untuk dinikahi. Sesungguhnya kalau misalkan kalian menikah laki-laki dengan laki-laki itu merupakan tindakan yang melebihi batas. Nah, sehingga sekali lagi untuk closing statement bahwa pengkategorian LGBTQ sebagai ancaman non-militer ini merupakan langkah progresif untuk menimbulkan diskusi-diskusi lebih lanjut dan pengaturan-pengaturan lebih lanjut. Nah, saya pribadi berpendapat bahwa ini perlu diatur, disertai dengan sanksi, kemudian diberikan penjelasan secara konkret apa yang dimaksud dengan LGBTQ, kemudian nanti siapa yang menegakkan hukumnya, sehingga nanti akan tercipta suatu kepastian hukum di situ. Oke, terima kasih atas closing statementnya Mas Bahar. Oke, Mas Bahar, terima kasih atas waktunya udah datang di acara kita, di talk show hukum kita. Terima kasih Kopatria selaku produser. Terima kasih Mas Muad sudah menjadi kameramen kita. Dan jangan lupa Clickers, follow Instagram kita @clickfmspy. Follow juga Instagram dari fh.narotama dan follow juga YouTube kita di @fh.narotama. Clickers jangan lupa follow ya. Nanti kita akan memberikan informasi yang ada pada talkshow kita. Oke, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.